Terima kasih. Hari ini kita sudah masuk kepada bab 3. Silakan kalau membuka buku bab 3. Kita sudah masuk bab 3. Oke, materi yang kita bahas terkait peraturan perundang-undangan nasional. Oke. Pada bab kedua kita sudah ada sedikit menyinggung terkait peraturan perundang-undangan nasional. Perpu. Oke, sudah. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu perpu? Peraturan perundangan tahu ya? Peraturan perundangan apa? Pengertian dari peraturan perundangan. Nah, yang ingin dijelaskan tangannya? Jawab apa? Apa? Ya, akan ditulis lagi. Ada yang dibuka lagi? Peraturan perundangan adalah aturan yang tertulis. Nah, lagi menyimak yang disebutkan. Oke, ya itu hal-hal yang membuat peraturan perundangan ada. Ada yang bisa lagi menjelaskan? Nah, pada hakikatnya dan pada dasarnya peraturan perundangan merupakan aturan yang tertulis. Benar apa yang disampaikan oleh Abang Putri? Bangsa. Iya. Nah, maka dari itu kita harus
memahami beberapa poin yang harus diartikan. Peraturan perundangan itu sampai buka halaman 51. Ada yang namanya hakikat peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah peraturan yang tertulis dengan ciri-ciri. Silakan baca, melihat dengan ciri-ciri dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan? Presiden lagi. DPR lagi. Oke, DPR. Jika lembaga itu merupakan lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada isinya itu dia. Isinya mengikat secara umum untuk seluruh warga negara. Maksudnya mau dia kecil, besar, tua, mau dia kaya, mau dia miskin, peraturan perundangan mengikat semuanya. Selagi dia merupakan warga negara Indonesia dan berada di Indonesia, peraturan perundangan harus dan wajib ditaati. Oke? Walaupun misalnya anggaplah abang ini dia turis dari Turki, main di Indonesia, dia harus menaati peraturan perundangan yang ada di Indonesia, mengikat semuanya. Oke? Selanjutnya ada sifatnya abstrak dan ideal. Abstrak ini maksudnya tidak tampak. Peraturan perundangan itu tidak tampak, tapi dia ada. Sehingga wajib kita tahu. Nah, peraturan perundangan itu biasanya berkaitan dengan norma-norma. Bagi kita yang sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, peraturan perundangan itu tidak jauh dari situ. Yang buruk pasti akan dapat hukuman. Yang baik sudah pasti tidak diatur. Benar kan? Tidak mungkin kebaikan diatur dalam perundang-undangan. Benar? Peraturan perundangan berisi aturan-aturan yang membuat Indonesia itu menjadi tertib. Contohnya peraturan perundang-undangan dalam sehari-hari. Contohnya apa? Lalu lintas. Nah, lalu lintas ya. Kita kan pasti sering melihat bahwasannya jalan-jalan di Pekanbaru ini banyak traffic lampu merah lampu hijau tuh. Nah, itu kalau misalnya tidak ada lalu apa terjadi? Macet lagi, kendaraan lagi, batuk setir, apa lagi bang? Jalan ngebut lagi, kalau nggak ada lampu merah, nah, semua itu merupakan, semua disebutkan apa tadi itu merupakan salah satu hal apabila tidak ada peraturan perundangan, tidak ada ketertiban. Peraturan perundangan dibuat untuk menertibkan. Oke? Paham terkait peraturan perundangan? Berkaitan dengan bab sebelumnya, kita juga sudah menyinggung sedikit mengenai peraturan perundangan. Oke? Dibuat oleh DPR, Presiden dari DPR. Benar? Oke. Selanjutnya Ustaz akan membagikan kelompok untuk abang-abang lapangan yang terganteng. Oke, satu kelompok, satu kelas berapa nih? 14. Ada yang dua lagi. Berarti dua kan? Dua. Nah, pas, oke? Oke, setelah akan bagi kelompok, ini sudah Ustaz siapkan LKPD untuk abang ganteng. Nanti biar mati, ini ada permasalahan lalu lintas seperti yang tadi abang ganteng sebutkan. Bahwasanya kalau tidak ada traffic light itu bakalan tidak tertib. Nah, ini kita akan sedikit menyinggung terkait peraturan perundangan, oke? Oke, nanti silakan dikerjakan. Ustaz tunggu pertanyaan-pertanyaan. Nanti sembari menjawab LKPD yang Ustaz berikan, silakan yang ingin bertanya terkait peraturan perundangan boleh. Oke? Oke, Ustaz bagi yang kelompok yang ya, silakan berhitung. Ya, kami berhitung 1, 2, 3, 2.
Oh mau, pasang ini. Yang satu ini aja Ustaz. Nah, ini dia. Udah ya, Oh ya, oke, pasang ya. Oke, dengar baik-baik ya. Alif Zakaria sama Muhammad Zaki Asham. Ashabul Khairi sama Windan. Ashabul Khairi bersama Amhar. Yazid Arka bersama Rafa Ujab. Ibnu Rifan bersama Rafa Rabani. Zaki Asham udah? Zarwan belum ya? Zarwan bersama Amhar Zaki. Zarwan bersama Aulia. Akmal Habibi. Akmal bersama Windan. Coba lagi belum? Sama Zaki bersama Razan. Ada yang belum? Oke, ingat dalam bentuk pertanyaan cepat. Satu. Yang penting dekat sama lawannya. Silakan diminum sebagai cepat. Silakan. Baik, dipahami terkait dengan undangan. Silakan dilihat permasalahan yang ada dalam LKPD. Lihat apa yang terjadi pada gambar pertama. Lihat apa yang terjadi pada gambar kedua. Silakan coba amati, tulis di sini pada gambar pertama terjadi apa, gambar kedua terjadi apa. Baru yang dijawab silakan. Paham? Dengan tulis Ustaz. Dengan tulis Ustaz. Tulisan nomor. Silakan diamati gambar pertama apa yang terjadi. Tuliskan. Ya tulisan catatan. Gambar pertama apa yang terjadi? Silakan tuliskan. Gambar kedua apa yang terjadi? Di sini. Silakan tulis di sini. Ya. Ya, apa yang terjadi? Menurut Abang. Silakan analisis. Oke? Di sini aja. Yang gambar satu gambar dua jawab di sini. Yang ini buat belakang. Oke? Ya, apa terjadi? Contohnya, pada gambar pertama ada tukang gojek dua orang. Tapi dia seperti itu. Paham? Pada gambar pertama ada lampu merah, orang berhenti menaati sama-sama. Oke? Paham? Oke. Silakan bekerja. Kasih waktu 10 menit bisa? 20 menit. 20. Oke? Karena berdua kan, silakan dibagi. Kamu dari ini, dari ini. Karena itu sudah tangan kaki.
lebih tertib. Paham? Di bawahnya tuh jadi orang yang kayak Tapi ini kan tidak patut bikin juga kan? Mereka berhenti. Ya, harusnya gitu. Tapi mereka berhenti. Yang mana ini? Ini udah ya? Ini di belakang. Di sini. Yang kedua di belakang. Satu, dua. Kita kan sama-sama. Kita kan sama-sama, oke? Kita begini hal yang kita sama teman-teman. Boleh? Oke. Melanggar rambu-rambu. Oke, secara umum, dengar dulu ya. Secara umum, pada gambar tersebut terdapat dua gambar yang ada hal positif dan hal negatif. Untuk Pak Amos sudah pasti bisa memperhatikan. Pada gambar pertama ada gerombolan motor yang menaati rambu lalu lintas, namun melewati di garis zebra cross. Itu tidak salah, mereka mau berhenti. Nah, pada gambar kedua ada gerombolan orang yang melanggar rambu lalu lintas, berupa memutar silang. Berarti menandakan bahwasanya tidak boleh memutar. Itu berarti mereka melanggar tata tertib dalam lalu lintas. Ya, simbol dalam lalu lintas. Oke, jawab simpel saja. Jawab simpel saja. Nanti beberapa orang akan jelaskan ke depan. Oke, paham kawan? Paham kawan? Kawan? Bagaimana sebuah perilaku disebut melanggar? Bagaimana disebut sebuah melanggar? Apakah dia ketika lampu merah berhenti itu melanggar? Apakah dia ketika lampu merah jalan? Iya, benar pilih. Soalnya hanya meminta kawan-kawan menganalisis makna dari kata perundangan, apel pada perundangan. Tadi sudah jelaskan kata perundangan merupakan seperangkat aturan
yang dibuat secara tertulis. Oke? Apa? Yang mana? Zebra cross. Pegang ini kita lagi terkait peraturan-perundangan. Ada? Jangan dalam kelompok jangan sendiri ya, kerjakan sama-sama. Kerjakan secara sama-sama. Itu merupakan inti dari sebuah kerja kelompok. Bagaimana sebuah perempuan disebut agar apa? Nah, itu dia. Lanjut analisis. Oke, sampai sini ada di coba di pengawasan pengerjaan sebentar catat sini poin-poin materi kita pada hari ini.
jam? Bagaimana? Ya, ada, ya. Enggak? Oke, selesai satu orang, satu kelompok. Apa? Oke, ada yang masih belum paham? Sudah? Itu dia sudah. Apa terjadi di sini? Yang dipikirkan apa terjadi? Apa terjadi? Jelaskan. Tidak perlu diganti. Kita ada jawaban pada dalam pesawat. Karena krisis. Oke? Tidak. Kerja. Untuk waktunya coba. Oke, diulangi lagi ya. Diulangi lagi. Hah? Diulangi lagi Jadi kita minta dua orang tuh presentasi jawaban di depan, oke? Apa? Coba ya soal dulu ya. Ada di buku. Halaman 53, bahkan cek 53. Nah, ada? Ya, iya. Halaman 2. Oke? Sudah? Nah,
Kan sekarang udah mau tahu kan istilah. Nanti kita bilang duduk nomor 1, nanti kita bilang nomor 2. Nggak boleh. Ada apa? DPR kan dipilih juga. Saya tuh yang gini, jadi presiden. Presiden nggak dipilih. Dah. Saya. Oke. Dah. Siap. Selesai. Oke. Oke, Bang? Apa? Nah, dalam pemilihan umum itu ada namanya sistem nubardil. Apa ya? Pokoknya rahasia itu harus tetap. Siapapun yang kita pilih itu rahasia begini. Oke? Kenapa rahasia? Oke. Bukan rahasia. Oke. Ini sudah siap. Siapa yang mau presentasikan? Iya. Dua. Siap. Oke, tolong ya. Yang lalu saja. Silakan. Silakan presentasikan apa? Iya, tolong. Tolong. Ini. Apa? Berdua lah. Biar nampak. Nah, oke. Silakan presentasikan apa analisis kalian tentang gambar A, apa analisis gambar B. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada semua dua gambar. Yang pertama gambar A dan gambar B. Gambar A di sini adanya lampu lalu lintas, kendaraan jadi tertib. Jika tidak ada lampu lintas kendaraan maka akan menjadi kacau balau dan tidak akan menaati aturan yang ada. Ya, oke, lanjut Bang. Dan di gambar B tidak ada kesadaran masyarakat jika melihat palang lalu lintas. Pada gambar tersebut terdapat kendaraan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan yang ada pada simbol pada palang tersebut dan tidak menaati. Oke. Selanjutnya Dan pada selanjutnya perhatikan gambar di atas dan jawab pertanyaan di bawah. Ini ada pertanyaan A. Apakah ada hubungannya pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan? Jawabannya adalah ada, karena jika ada tata tertib di dalam sebuah negara maka kehidupan dalam masyarakat akan aman, nyaman, dan tentram. Dan selanjutnya B. Bagaimana sebuah perilaku tersebut melanggar peraturan perundang-undangan? Jawabannya adalah karena tidak menaati peraturan yang telah ditulis atau yang ditetapkan oleh pemerintah. oke. Ya. Selanjutnya C. Bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia? Jawabannya adalah A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah
mengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kelompok ganteng. Ashabul Khairi dan itu tadi ya. Ucapan. Ya. Kita tengok waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 agar menganalisis gambar dua di bawah ini. Yang A dan B. Iya. Apakah ada hubungannya persyaratan yang terkait dalam peraturan undang-undang? Gambar 1. Tidak terjadinya macet yang panjang dan tertib pada lalu lintas. Gambar yang kedua, jadi kemacetan dan tidak termasuk dalam tanda tertib lalu lintas. B. Bagaimana sebelum diambil sebelum melanggar peraturan undang-undang? Nomor 1, tidak melanggar peraturan, tetapi pada pengendara motor tersebut melewati garis zebra cross. Nomor 2, melanggar peraturan tidak disertai rambu lalu lintas. Tapi apabila pengendara tersebut melanggar rambu lalu lintas tersebut. C. Bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di wilayah Indonesia? Tata urutan perundang-undangan RI adalah sebagai berikut. A. Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-undang C. Undang-undang peraturan undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah provinsi. Oke. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Mungkin kalau tak lihat dari apa yang dikerjakan oleh abang-abang ganteng semuanya sudah sesuai dengan apa yang peraturan perundangan. Namun tentu tiap orang menganalisis dengan pendapat berbeda. Itu dia. Ketika menganalisis apa? Kenapa? Nah, itu dia tadi. Jadi ada yang menganalisis bahwasanya gambar pertama merupakan contoh dari masyarakat yang menaati lalu lintas. Dari bilang sama abang-abangan kalau abang sebelah kiri bilang gambar pertama mereka tetap melanggar peraturan perundangan karena mereka melanggar zebra cross. Nah, itu merupakan analisis dari masing-masing individu, masing-masing orang. Kita bisa menyalahkan dan semuanya benar, dua-duanya benar. Tadi bang jatuh di dulu warnanya benar, terus itu nanti ya. Oke. Sampai di sini ada yang kita tanyakan? Silakan. Tadi ingin bertanya tentang apa? Oke. Sudah? Oke. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait peraturan perundangan. Nah, dari OTPD yang sudah kita lihat tadi, ini merupakan sedikit ya. Karena yang baru kita baca terkait peraturan perundangan. Peraturan perundangan banyak ya. Yang mengatur terkait permasalahan penyaluran bahan bakar dengan Tawa. Hah? Ada yang mengatur terkait lalu lintas, ada yang mengatur terkait gimana? Kita bahas kali ini adalah lalu lintas. Peraturan perundangan itu dibuat supaya tertib, ketertiban,
Peraturan pelawanannya. Nah, itu semua peraturan perundangan itu dibuat untuk supaya tertib dan aman. Itulah fungsi dibuat peraturan perundangan. Oke? Nah, dalam peraturan perundangan itu ada alasan mengapa mereka dibuat. Dalam penyusunan peraturan perundangan itu terdapat 3 alasan. 3 alasan. Apa ya? Alasan filosofis. Alasan filosofis. Alasan filosofis. Alasan filosofis. Nah, alasan filosofis ini, alasan filosofis itu merupakan alasan yang membuat peraturan perundangan itu berdasarkan filosofi apa? Yang kita anut. Nah, iya. Filosofi itu seperti filosofi. Jadi kayak kita itu berkiblat pada siapa? Pada satu perundangan itu dibuat atas apa? Kita kan juga sudah belajar juga bahwasanya sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. itu dia. Itu merupakan termasuk dalam filosofi. Pancasila itu merupakan alat dasar yang paling dasar sehingga peraturan perundangan harus berkiblat kepada Pancasila. Itu dia. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini bermaksud bahwasanya aturan itu dibuat berdasarkan perkembangan zaman. Peraturan perundangan seiring berjalannya waktu akan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini sebenarnya adalah peraturan baru. Jadi tadi kita jelaskan penyusunan peraturan perundangan harus sesuai prosedur atau legal dan sesuai dengan aturan bagaimana cara membuat itu. Oke, sebenarnya ada yang ditanyakan? Legal drafting itu merupakan aturan-aturan yang harus ditaati untuk membuat suatu peraturan perundangan. Jadi sebelum membuat peraturan perundangan harus menaati peraturan ini. Apa saja peraturan yang harus di. Oke? Nah, itu dia. Yang memandangnya ada sesuai antara jenis materinya, begitu prosedurnya itu merupakan bagian dari legal. Lebih tinggi dari kita kan? Ada yang mau lihat jawaban ke media? Nih, coba tangan ya. Ada yang menganalisis bahwasanya gambar A, coba aja nih. Membuat kehidupan bermasyarakat bertata lebih baik dengan adanya tertib lalu lintas. Benar. Ketika ada aturan lalu lintas menjadi tertata lebih baik. Ada yang menjawab adalah warga yang berhenti di lampu merah. Menaati aturan lalu lintas benar. Karena masing-masing dari dari masyarakat kan. Ada saya abang-abang tentu akan berbeda. Karena dari kepala kita juga makanya jangan takut ketika beda. Takutlah ketika kita semuanya sama. Paham? Karena yang pada dasarnya manusia itu ciptakan berbeda. Oke? Tapi di sini ada yang menanyakan? Hah? Kalau sama jangan sama. Si kembar mana beda? Ada yang dibantah? Tidak ada. Kembar mana beda? Bayangkan kalau sudah berbicara takdir, kita tidak bisa berbicara. Saya. Oke? Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Silakan dibaca untuk materi selanjutnya terkait ya, pokoknya baca sampai sebelum proses penyusunan. Silakan dipahami ya, bukan dibaca tapi dipahami. Kalau sudah baca kita mungkin bisa, tapi memahami ini yang sulit.
Oke? Kalau membaca 30 halaman pun kita tembus, memahami satu halaman pun belum tentu. Oke? Silakan dipahami apa yang dimaksudkan oleh Ustaz. Tepuk tangan dulu kita semua supaya apa ini. Terima kasih analisis yang luar biasa. Pada kelas ini Ustaz berhasil melihat analisis luar biasa, brilian dengan ide-ide yang tentu berbeda, namun dengan inti yang tetap sama. Oke? Ustaz bangga dengan kelas ini. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir Ustaz berada di Darel. Minggu terakhir Ustaz berada di Darel. Bulan terakhir lah ya, bulan terakhir. Oke, bulan terakhir. Hah? Ya, tahu lagi, serasa. Nah, jadi Ustaz mohon maaf apabila pada sore hari ini ada penyampaian yang salah, dan perilaku Ustaz dan salah dari ini tak terketuk kepala, tercakar tangan. Saya mohon maaf. Ustaz akhiri dengan doa selamat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.